Hai hai hai, halo Sagittarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Sagittarius. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Ponpon. Kali ini kita mau ngebahas tentang detil jodoh Sagittarius dan kilas masa depan ya. Kira-kira seperti apa rumah tangga yang dijalani oleh Sagittarius dan pasangan. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Sagittarius, teman-teman. Bunda mohon berpikiran logis ya. Kan nggak mungkin ya nasib Sagittarius semuanya sama, oke? So, be smart and be logic. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, wait. Oke. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Kiranya buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini. Di dalam hati kamu diberikan kelembutan cinta, dibasuh segala luka, dibersihkan segala energi-energi negatif dari dalam hatimu. Sehingga kamu bisa menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang sayang hanya kepadamu. Dan kepada kamu diberikan jodoh yang menerimamu apa adanya, yang sayangnya hanya kepada kamu, yang kamu sayangi. Dan kalian hidup bersama-sama bahagia sampai maut memisahkan. Oke? Terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Sadu, 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 sadu. Segalanya baik, all is well. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Oke, energi Sagittarius ya, di dalam pernikahannya kelak seperti apa? Oh, wow. Ya, jadi sepertinya di dalam pernikahan Sagittarius ini salah satu akan menjadi satu sosok yang posesif. Ya, satu sosok yang posesif, yang sedikit mengontrol, mengendalikan pasangan ya. Entah karena apa, nanti kita akan lihat momen demi momennya. Oke, so yang namanya percaya itu sangat dibutuhkan ya. Kita akan lihat untuk peristiwa atau momen-momennya dalam kehidupan pernikahan Sagittarius dan pasangan. Untuk ciri-ciri nanti ya kita bahas belakangan. Ini sengaja Bunda balik biar seru. Oh, ada religious factor. Hubungan kalian cukup hangat, hubungan kalian so passionate gitu. So passionate itu maksudnya menggebu-gebu, menggairahkan gitu ya satu sama lain. Ada satu ketertarikan yang begitu dalam. Ya, namun memang di sini kalau saya lihat kamu akan terkoneksi atau terhubung dengan orang yang berbeda agama, atau kalau misalnya agamanya sama itu beda aliran atau beda tata cara, emboh lah gitu. Pokoknya seperti itu ya. Beda aliran, beda tata cara, beda apalah, satu agama aja itu udah banyak perbedaan ya. Seharusnya itu semua tidak menjadikan masalah karena semua manusia sama saja, tapi ya tergantung pada belief masing-masing, kepada belief keluarga. Karena kita hidup di Indonesia, ya beginilah gitu ya. Hidup di Indonesia, kalau misalnya pribadi itu udah nggak apa-apa, keluarganya yang ribut gitu biasanya. So, ini mewarnai kehidupan percintaan Sagittarius ya, oke? And what else? Ada apakah lagi? Oops. Six Chakra, Archangel Metatron.
Fifth chakra tenggorokan. Oke. Ini yang mewarnai dalam kehidupan rumah tangga kalian ya. Di sini ada six chakra. Six chakra itu adalah chakra Ajna. Di sini berbicara tentang intuisi, tentang ilham. Nah, di sini kerennya adalah ini mungkin karena koneksinya dalam ya. Jadi kalau misalnya yang satu itu, kalau misalnya pasangannya menyembunyikan sesuatu, itu kamu tahu. Ini entah kamunya, entah dianya, bisa vice versa. Tapi supaya gampang, saya membahasakan kamu aja ya. Jadi kalau misalnya pasangan kamu tuh menyembunyikan sesuatu, kamu tuh tahu gitu, langsung ketangkap, tuing-tuing gitu ya. But on the other hand, ini ada sumbatan di cakra kelima. Cakra kelima itu adalah cakra tenggorokan. Ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang disembunyikan. Ada ketidakjujuran. Ada yang nggak berani terus terang di sini. Aha, that's why. Karena itu salah satunya. Makanya jadi posesif, karena curiga melulu, ya jelas aja, karena ada yang nggak berani jujur di sini, otomatis. Coba kalau misalnya berani terbuka, berani jujur, itu biasanya pasangan itu malah, ya udah sok deh, percaya sepenuh hati. Tapi karena ini ketangkep nih, ketangkep maksudnya ketangkep menyembunyikan gitu sesuatu, entah perasaan, entah momen, entah kejadian ya, dan itu ditangkap oleh kamu, sehingga ini bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia, sehingga kamu pun bawaannya tuh jadi curiga melulu ya, jadi curiga melulu, jadi merasa nggak secure karena itu tadi, ada yang diumpet-umpetin. Biasanya kalau ada yang diumpetin itu malah, apa ya, malah penasarannya itu malah kemana-mana gitu loh. Mending diomongin aja, jujur diomongin apa adanya. Ada Three of Wands, lucu ya gambarnya, ada jamur gitu. Ada Three of Wands di sini. Ada Four of Wands, oke. Apprentice of Cups. Apprentice of Cups itu adalah Page of Cups ya. Oke, wait, ini kartunya tuh gede, jadi apa, shuffle-nya tuh susah, megangnya aja susah gitu. Ada Nine of Swords, oke. Oh, ada surrender nih Hangman ya. Oke, kita akan lihat ya. Oke, ini rumah tangga kamu dan dia. Itu adalah sebuah kisah atau sebuah perjalanan cinta yang perlu banyak kesabaran ya. Namun, sekalipun demikian, kalian adalah pasangan yang harmonis. Kalian adalah pasangan yang serasi, pasangan yang memang saling sayang, ikatannya kokoh gitu ya. Di sini ada Four of Wands, ikatan yang kokoh gitu. Jadi apapun, ya namanya juga rumah tangga ya. Pasti banyak riak-riak gelombangnya. Kadang gelombangnya kecil, kadang gelombangnya besar gitu. Nah, tergantung bagaimana nahkoda itu saling kerjasama supaya kapal dan seisinya itu selamat. Nah, begitu pula yang terjadi dalam kehidupan Sagittarius, oke? Karena di sini memang saling menopang, saling menyokong, namun ini di sana ada slow pace itu artinya pelan ya. Mungkin kayak cenderung monoton ya, tidak terlalu banyak variasi gitu dalam kehidupan rumah tangga. Tidak terlalu banyak variasi, ya gitu-gitu, stagnan gitu, everyday, rutinitas, berjalan. Memang dia sih tipikal orang yang mungkin kalau misalnya dibilang nggak romantis ya. Tapi dia adalah seseorang yang setia nih. Dia adalah seseorang yang setia, yang sayang ini memang cuma sama kamu doang gitu ya. Dia adalah seseorang yang memang
Kalau bisa dibilang tuh kayak family man atau family woman gitu ya, memang mengurus keluarga, memang fokusnya itu untuk keluarga, yaitu kamu dan maybe anak-anak gitu ya. Ini memang sih di tengah apa, di tengah kehidupan rumah tangga ini ada pergolakan, tapi bisa diselesaikan dengan baik, ada Nine of Swords. Ya berhasil diselesaikan. Nah, cuman ini nggak tahu persoalannya apa karena tidak ada di kartu. So many things could happen ya, maksudnya banyak could be happen. Banyak hal itu bisa terjadi ya. Many things might happen ya. Oke. Dan ini memang sih apa ya, kayak endingnya itu kayak semacam ngegantung. Tapi ngegantungnya bukan ngegantung yang berakhir, enggak. Tapi ngegantungnya itu ada ngegantung yaitu tadi balik ke ritme awal yang a little bit monoton, yang slow pace. Slow pace itu memang apa, berjalannya tuh timi-timi gitu ya. Timi-timi itu bahasa Indonesianya adalah step by step gitu. Ya berjalannya tuh step by step, pelan kayak siput nah, kayak siput, very slow in everything, di perekonomian juga slow, terus di dalam hubungan percintaan juga slow, ya sekalipun kalian tuh sebetulnya saling sayang dan rumah tangganya tuh kokoh ya. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri ya, ke ciri-ciri dia ya, ke ciri-ciri dia. Ini kamu sama dia itu bertemu melalui dua kanal. Ada dua kemungkinan ya, dua kanal. Kanal yang pertama itu adalah melalui api, oke. Dua kanal. Kanal yang pertama itu kamu dan dia itu akan ketemu di public space, di crowd, di keramaian. Bisa pengajian, ibadah raya, konser, public space di mall, di rumah sakit. Mana lagi ya public space? Ya public space you know ya. Terus kemudian bisa jadi pas reunian atau pas misalnya makan bareng-bareng, teman kamu tuh ngajakin dia gitu ya dan kalian kenalan, akhirnya cocok nyambung. Nah, itu banyak yang jelas itu ketemunya tuh di crowd. Atau kemungkinan yang kedua, kamu dan dia tuh ketemu melalui hobi atau minat ya. Hobi atau minat. Kalau minat itu sesuatu kemana atensi kamu tertuju. Misalnya kamu suka tarot, dia juga sama-sama suka tarot. Lalu komen-komenan, saling komen-komenan di bawah, lalu minta WhatsApp gitu bisa ya. Bunda tuh sering lihat loh ya, di komen-komen itu ada yang kenalan gitu. Ngomong-ngomong kenalan, nggak tahu lah nanti kalau misalnya memang ada yang kenalan lewat tarot, bisa komennya kasih testimoni gitu. Atau lewat hobi. Nah, hobi itu adalah sesuatu yang kamu lakukan dan dia lakukan. Entah mungkin kalian tergabung dalam satu komunitas hobi yang sama, atau yang nggak tahu lah gimana ya cara semesta itu mempertemukan. Sekali lagi jangan nanya ke bunda gimana detailnya, ya nggak perlu karena tiap orang itu beda, ya tidak sama semua orang. Oke, dan di sini ada zodiak Sagittarius, Aries, Leo, lalu ada juga Scorpio, Cancer, Pisces, lalu juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ada 9 zodiak itu ya. Ada 9 zodiak dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Untuk inisial oke. Di sini ada K Kilo, ada L Lucinta Luna, ada A Alpha, ada U Ultra, ada Q Quebec, ada E Eko, ada C Cica, ada W Gombel, ada T Tutup, lalu ada M Mama ya, kurang lebih ada 10 inisial di sini. Dan untuk ciri-ciri fisik, kita akan cari tahu untuk ciri-ciri fisiknya atau ciri-ciri ini lebih detail lagi. Untuk ciri-ciri fisik perlu diketahui bahwa ini sangat subjektif. Maksudnya gimana? Kan nggak mungkin ya Sagittarius itu jodohnya tuh kembar semuanya mukanya kayak gitu sama, nggak mungkin banget. So, yang namanya ciri-ciri fisik ini ya subjektif, hanya sebagian kecil energi yang ditangkap, ya.
Kalau misalnya kamu ternyata dekat dengan orang di luar dari ciri-ciri yang Bunda sebutkan, it's okay, silahkan. Tidak perlu terpanjang. Namun ciri-ciri ini hanya untuk membantu kalau misalnya ada orang dekat dengan ciri-ciri yang disebutkan seperti ini. Dan langsung tahu, Voila, berarti dia dong gitu ya. Oh berarti dia, karena ciri-ciri ini cukup membantu ya, bisa membantu kamu untuk mengenali. Oke. Sorry ada banyak suara motor ya, soalnya sekarang di depan rumah sudah dibuka. Dan depan rumah Bunda itu adalah jalan umum, jadi lumayan berisik. Di sini ada Sio Macan. Sio Macan tuh tahun kelahiran 74, 86, 98. Oke. Hidungnya mancung. Skin tone-nya sedang. Skin tone sedang itu kayak kulit-kulit orang Asia ya. Enggak hitam, enggak putih gitu. Jadi skin tone-nya sedang. Kuning langsat juga bisa. Ada Sio Ayam di sini. Sio Ayam tuh tahun kelahiran 81, 93 dan 2005. Langsing. Oke. Perawaan sedang. Perawaan sedang ini apa ya? Tinggi badan atau perawaan sedang, enggak gendut, enggak kurus, enggak tinggi, enggak pendek. Semuanya serba sedang, skin tone sedang, perawaan sedang, berat badan sedang. Rambut keriting. Ini rambut asli ya, karena kan zaman sekarang tuh orang udah ada smoothing, ada catok, ada macam-macam rambut keriting ya. Kalau botak gimana Bunda? Coba kamu cek rambut keteknya, pasti keriting. Oke, ada Sio Anjing di sini. Sio Anjing itu tahun kelahiran 70, 82, 94. Oke, ada Capricorn. Berarti ini ada 10 zodiak ya. Tadi kan 9 zodiak udah disebutin. Nah, plus tambah 1. Jadi ada 10 zodiak di sini. And last card. Oke, rambut bisa keriting, bisa lurus. Jadi bisa dua macam ya. Bisa lurus, bisa keriting. So, ini untuk ciri-ciri. Nah, sekarang kita mau lihat kesehariannya. Kesehariannya tuh bisa aktivitasnya, bisa pekerjaannya, atau bisa hobinya, bisa sesuatu yang dia banget gitu ya. Kita akan lihat. Dia suka berganti-ganti pekerjaan ya. Suka berganti-ganti pekerjaan, atau kalau misalnya bukan berganti-ganti pekerjaan itu dia suka pindah-pindah perusahaan. Atau pindah kota juga bisa, pekerjaannya tuh pindah-pindah kota gitu. Bisa sih. What else? Oh, dia suka menulis sepertinya. Dia adalah seseorang yang suka menulis. Ini bisa salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semuanya ya. Jadi nggak melulu semuanya ada. Orangnya cukup ekspresif ya. Berani berbicara, berani mengemukakan pendapat.
Oke, dia adalah seseorang yang melayani, bisa jadi pekerjaannya adalah di bidang pelayanan. Bidang pelayanan itu misalnya hospitality, di hotel, customer service, apalagi ya, yang sifatnya melayani hospitality, melayani itu bisa misalnya dia bekerja sebagai caregiver. Caregiver itu apa sih? Ya misalnya kayak di rumah sakit, perawat gitu bisa, ya kan dia melayani lah ya. Melayani itu apa sih? Melayani, kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas, silakan dikembangkan sendiri ya. Pekerjaannya di bidang pelayanan banyak banget. Oke, rezekinya mengalir banyak banget karena mungkin orang ini baik ya. Jadi rezekinya mengalir. Rezeki itu dengan tidak selalu finansial, tidak selalu uang. Rezeki itu banyak, ada pertemanan yang baik, terus kemudian ada apalagi ya, ada kesehatan gitu dan semuanya itu bisa dikonversikan ke uang. Misalnya pertemanan yang baik kan ada networking ya, suatu saat itu bisa membuka jalan untuk bisnis atau kerjasama. Kesehatan, berguna untuk bekerja, nah itu bisa dikaransikan gitu loh maksudnya ya. Atau misalnya pas orang ini membutuhkan sesuatu gitu, tiba-tiba ada aja gitu rezekinya, ada aja uang masuk, modelnya seperti itu. So, tidak perlu khawatir secara finansial kalau misalnya hidup bersama-sama dengan dia, karena rezekinya mengalir, lancar, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Allah. Oke. Oh, dia menyukai kristal. Batu akik bisa. Dia adalah seorang penggemar kristal, kristal-kristal, batu-batu kristal gitu ya. Batu akik juga bisa, tapi yang jelas dia menyukai kayak kristal itu bukan cuma sekedar kristal doang ya, kayak mutiara itu juga bisa, gemstones, mutiara. Dia sepertinya menyadari fungsi kristal yang sebagai apa ya, sebagai penetralisir, sebagai apa, itu dia menyadari fungsinya, dia menyadari manfaat dan kegunaan kristal. Atau kalau enggak dia itu suka apa ya, itu tadi suka aki, suka diamond gitu ya. Kristal-kristalnya seperti itu tuh termasuk. Ternyata dia adalah penyuka. Oh, bisa juga ini menjadi profesi juga bisa. Misalnya pedagang perhiasan, ya. Pedagang diamond bisa banget ya. Pedagang kristalnya sendiri juga bisa gitu ya. Atau pedagang aksesoris. Nah, itu bisa banget. Desainer aksesoris ya, whatever semacam itu bisa banget. Oke, sekarang saya mau gali untuk bagaimana sih perasaan dia ke kamu in your marriage gitu, di dalam pernikahan kalian, perasaannya seperti apa? Ini kayaknya nggak terlalu banyak dramanya ya dibandingkan zodiak lain. Orangnya baper ya, orangnya baper, dendam gitu. Kalau misalnya kamu melakukan satu kesalahan aja, dia tuh nyimpen tuh lama gitu. Diinget-inget terus ya. Dia setia, once again, dia setia, a little bit bucin, agak-agak bucin ya. You still have all of me. Pokoknya aku ki duitmu dek. Pokoknya aku nih milik kamu sayang gitu ya. Ya orangnya memang baper ya. Orangnya baper. Ada satu masa dalam kehidupannya dia tuh begitu mudah sedih, gampang down ya. Apa adanya, this is just the way I am, dan dia pengen kamu menerima dia apa adanya ya. Drama-drama yang berarti tidak terlalu banyak, artinya apa ya, ya paling hanya ya sekadar hal-hal yang disembunyikan, dan mungkin disembunyikannya itu bukan modelnya kayak orang ketiga, bukan. Yang disembunyikan itu adalah dia menyimpan hal-hal yang dia nggak pengen kamu tahu, misalnya penyakit. Terus kemudian mungkin kalau keuangan sulit atau seret tuh dia nggak mau ngaku. Pokoknya dia bilang ke kamu tuh semuanya baik gitu aja supaya kamu nggak khawatir. Nah, itu maksudnya yang disembunyikan ya. Dan itu direspon oleh kamu itu sebagai sesuatu yang, ih apa sih? Ada rahasia apa sih gitu ya?
kepo banget akhirnya gitu. Tapi sebetulnya maksud dan tujuannya dia adalah untuk kebaikan kamu, supaya kamu nggak terlalu mikir gitu ya. Well, overall sih ini kalau menurut Bunda sih ini cakep banget ya kartunya. So, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Kalau tidak ada budget, bisa nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live. Mi apa? Mi kamu semuanya. Kamu bisa nanya bebas pada saat Bunda live ya. Please bukan melalui WhatsApp. Well, Sagittarius, I wish you a good luck. Mudah-mudahan segera bertemu dengan jodoh. I love you. Bye-bye.